tradisional gereja tentang seksualitas saat ini di-challenge oleh kebudayaan postmodern yang mendekonstruksi seks dan gender dari yang bersifat binari, laki-laki dan perempuan, kepada preferensi gender yang lebih kompleks, membentuk spektrum yang membentang di antara dua ekstrim tersebut. Mengamati diskursus topik ini di Eropa dan Amerika, media-media mainstream sekuler dan juga instrumen-instrumen kebudayaan modern seperti film, seni, kampus-kampus dan lain-lain menjadi alat propaganda gagasan baru ini dan telah berhasil merubah opini publik. Mereka juga berhasil memframing setiap pihak yang berseberangan dengan pandangan ini sebagai kelompok homofobia. Di kalangan gereja, tidak sedikit intelektual Kristen serta gereja-gereja progresif pada akhirnya tunduk terhadap tekanan budaya ini agar tetap relevan dengan resiko merubah doktrin gereja yang sudah dipegang selama kurang lebih 2000 tahun. Untuk Indonesia, sepertinya ada tren yang sama. Peran media-media mainstream dan media sosial yang cenderung menampilkan program dengan tendensi positif terhadap grup ini berdampak pada kecenderungan penerimaan publik yang semakin terbuka. Menurut saya, pergeseran pikiran kebudayaan tentang seksualitas ini dengan asumsi-asumsi yang mendasarinya dapat direspon oleh gereja secara bijak. Gereja harus mampu menavigasikan posisinya untuk di satu sisi tetap mempertahankan prinsip gereja tentang seksualitas, dan sisi yang lain gereja mau terbuka menerima asumsi-asumsi tersebut sebagai bentuk kritik untuk merubah pendekatan gereja terhadap isu ini. Respons gereja harusnya melihat isu ini dalam berbagai dimensi, tidak hanya dari perspektif teologi saja yang membatasi hanya pada persoalan dosa dan tidak dosa, karena pada akhirnya melihat ajaran Alkitab sebagai sumber untuk mengopresi kelompok yang dianggap termarginal ini. Kita harus mengakui bahwa pandangan tradisional tentang seksualitas secara tidak langsung telah membuat kelompok LGBT menjadi terdiskriminasi dan juga tidak sedikit yang telah menjadi korban bullying. Penolakan baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan gereja telah menimbulkan personal struggle. Beberapa testimoni dari kaum LGBT ini adalah mereka ingin menjadi normal, mengikuti norma-norma sosial yang ada, tapi sulit untuk mengendalikan dorongan yang datangnya dari dalam. Hal ini melahirkan depresi dan tidak sedikit yang berakhir dengan bunuh diri. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika, kurang lebih ada 134.000 kaum LGBT muda yang melakukan percobaan bunuh diri setiap tahunnya. Penerimaan publik terhadap LGBT yang lebih meningkat justru secara dominan disebabkan oleh aspek personal ini. Data yang dikeluarkan oleh Pew Research di Amerika berkaitan dengan penerimaan orang Kristen Amerika terhadap LGBT yang semakin meningkat, terlepas dari pandangan gereja mereka yang secara tegas menolak. Seperti kelompok Evangelical Kristen, penerimaannya di atas 50%, karena mereka tidak melihat isu ini pada perdebatan ideologis dan teologis tentang identitas atau dosa dan tidak. Tapi hal ini berkaitan dengan real people atau orang-orang yang berada di sekitar mereka dengan pergumulan-pergumulan yang nyata. Dari aspek penyebab, perdebatan pun semakin berkembang. Bisa diframe dalam nature versus nurture. Berbagai perkembangan studi yang sama terhadap faktor penyebab perilaku LGBT telah mengalami perkembangan sejak tahun 1990. Faktor alamiah, dalam hal ini faktor biologis seperti prenatal hormonal exposure dan kontribusi genetik menjadi alasan dominannya. Perkembangan ini memberikan penjelasan yang berbeda dari pandangan umum yang dipegang oleh gereja yang terkait dengan aspek nurture, seperti faktor korban kekerasan seksual di masa kanak-kanak atau lingkungan dan pola didikan yang salah. Menurut Dr. Mark Yarhouse, penulis buku Gender Dysphoria, seorang psikolog yang telah bekerja sama dengan gereja evangelikal di Amerika untuk mengkaji fenomena ini secara mendalam, faktor nature versus nurture ini pun bervariasi terhadap individu. Namun intinya, faktor penyebab bersifat kompleks yang saling berpengaruh dan sebenarnya masih menyisihkan banyak ruang ketidaktahuan. Yarhouse menambahkan bahwa anggapan yang keliru tentang faktor penyebab yang banyak dipegang oleh gereja adalah menyederhanakan hanya pada sekedar pilihan dan mudah untuk disembuhkan. Faktor nature atau dorongan biologis ini yang coba dibawa ke dalam spektrum teologis oleh proponen LGBT
di kalangan gereja. Tujuannya agar doktrin tentang seksualitas harus direinterpretasi dengan argumen bahwa apabila hasrat seksual yang sejenis atau bisa dikatakan kapasitas melakukan seks sejenis adalah bawaan, maka tidak bisa dikategorikan sebagai dosa. Dalam diskusi antara kalangan progresif Kristen, kelompok yang pro-LGBT, dan kalangan historical Kristen, kelompok yang mempertahankan prinsip seksualitas gereja, kalangan historical Kristen membangun kontra-argumen yang menurut saya cukup valid dalam mempertahankan pandangan gereja. Dalam konteks dosa, adanya hasrat atau keinginan dalam diri seseorang tidak membenarkan perilaku yang mewujudkan hasrat tersebut. Bukankah banyak sekali komitmen dalam Alkitab yang justru memberikan pembatasan yang jelas akan hasrat atau dorongan yang dimiliki manusia? Seperti ketika seorang pria menikah dengan seorang wanita, bukan berarti bahwa hasrat untuk menuduri wanita lain yang bukan istrinya mati seketika itu. Meskipun hasrat itu tetap ada, tapi perselingkuhan adalah tindakan yang dilarang oleh Alkitab. Menurut Sam Allberry, penulis buku Is God Anti-Gay, berkaitan dengan seksualitas, tidak peduli orientasi seksual apapun, semua kita bertarung dengan hasrat-hasrat yang harus dikendalikan. Jadi bukan berarti dorongan yang kuat muncul dari dalam diri membuat perwujudan dari hasrat tersebut secara moral dibenarkan. Argumen lain yang coba disodorkan oleh kalangan progresif Kristen adalah Yesus netral dalam hal seksualitas Kristen karena Yesus tidak pernah menyinggungnya sama sekali. Di dalam Matius 15, Yesus sebenarnya menyinggung tentang dosa persinahan, di mana dalam pengertian waktu itu perilaku LGBT termasuk di dalamnya. Jadi secara teologis, proponen LGBT dalam gereja sebenarnya tidak mampu membangun argumen-argumen teologis yang valid, tapi justru cenderung terjebak di dalam eisegesis. Mereka membawa presupposisi ideologinya untuk menginterpretasikan Alkitab agar melayani pandangan mereka. Dari aspek sosial kepada personal dan ideologis serta teologis, LGBT merupakan isu yang multidimensi. Dalam perspektif yang kompleks ini, Dr. Mark Yarhouse menggambarkan dengan menarik bagaimana sebaiknya gereja meresponinya. Dengan mengambil ilustrasi gunung es untuk merepresentasi fenomena ini, di mana bagian yang muncul ke permukaan merupakan hal yang nampak, seperti ekspresi perilaku dari LGBT yang sering menjadi bagian yang direspon oleh gereja dengan keras. Tapi bagian di bawah permukaan yang belum benar-benar dipahami oleh gereja, yang ada di bawah permukaan berkaitan dengan personal struggle, rasa terluka dan kekecewaan karena penolakan. Mungkin juga berkaitan dengan pertanyaan yang jujur tentang hubungannya dengan Tuhan, kerinduan untuk bersekutu, kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tidak sedikit dari mereka juga memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Yesus dan bertanya tentang apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Banyak di antara mereka tidak memiliki keinginan untuk merubah norma-norma yang ada. Mereka hanya mencoba untuk terus survive. Dalam benturan kebudayaan ini, seringkali justru mereka menjadi korban yang sesungguhnya. Berefleksi terhadap analogi gunung es ini, di mana sebagian besar fenomena ini berada di bawah permukaan, sebagai gereja, agar kita bisa hadir dengan pendekatan yang tepat terhadap isu yang penting dalam kebudayaan yang cepat berkembang ini, sebaiknya kita jangan hanya bereaksi kepada apa yang muncul di permukaan, tetapi juga menyelami dan memahami apa yang ada di bawah dan meresponinya secara bijaksana dan penuh dengan kompeten. Tuhan Yesus memberkati.